Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifka Sulfiani, NIM 19042031. Baiklah, kali ini saya akan menulis tugas mata kuliah FSTM Sastra Publik dengan Bapak I. Permana STMT. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pembinaan SDM di sektor publik. Pengertian pembinaan SDM pada sektor publik. Menurut Tri Ubaya Sakti, pembinaan adalah segala suatu tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahan, penggunaan, serta pengendalian segala sesuatu yang secara berdaya guna dan berhasil guna. Dan menurut Anwar Nasution, sektor publik dapat diartikan sebagai sektor pelayanan yang menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat umum dengan sumber dana yang berasal dari pajak dan penerimaan negara lainnya, di mana kegiatannya banyak diatur dengan ketentuan dan peraturan. Dari pengertian pembinaan dan sektor publik tersebut, jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian pembinaan sumber daya manusia pada sektor publik ialah penyiapan satu individu atau manusia supaya bisa untuk memikul tanggung jawab yang berbeda atau yang lebih tinggi dalam suatu perusahaan, organisasi, lembaga atau instansi pendidikan yang berada pada sektor publik. Target penataan sistem manajemen SDM ada 5. Yang pertama yaitu meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur. Yang kedua, meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur. Yang ketiga, meningkatnya disiplin SDM aparatur. Yang keempat, meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur. Dan yang terakhir, meningkatnya profesionalisme SDM aparatur. Indikator penataan sistem manajemen SDM ada 6. Yang pertama, perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua, pola mutasi internal. Yang ketiga, pengembangan pegawai berbasis kompetensi. Yang keempat, penetapan kinerja individu. Yang kelima, penegakan aturan disiplin atau kode etik atau kode perilaku pegawai. Dan yang keenam, sistem informasi kepegawaian. Jenis pembinaan SDM pada sektor publik. Menurut Wirawan tahun 2015, program pembinaan SDM banyak jenisnya, baik yang dilaksanakan secara formal ataupun informal, baik yang dilaksanakan dalam maupun di luar organisasi. Akan tetapi, secara umum program tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu ada pelatihan, terus yang kedua ada pendidikan, dan yang terakhir ada pengembangan. Yang pertama yaitu pelatihan atau training. Pelatihan adalah PSDM yang dirancang khusus untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, kompetensi, sikap, dan perilaku pegawai dalam rangka mengembangkan kinerja para pegawai dalam rangka melaksanakan pekerjaannya yang sedang mereka lakukan sekarang. Contohnya ialah juru ketik mempunyai kecepatan mengetik rendah dan tingkat kesalahannya tinggi. Untuk menanggulanginya, dilakukan pelatihan mengetik dengan komputer menggunakan metode 10 jari. Yang kedua, pendidikan education. Pendidikan adalah PSDM yang ditujukan untuk mempersiapkan pegawai untuk pekerjaan baru yang akan ditugaskan kepadanya. Misalnya, seorang pegawai akan diangkat untuk menjadi kepala seksi suatu unit kerja. Ia belum pernah menduduki posisi tersebut dan belum mempunyai pengetahuan dan pengalaman mengenai tugas tersebut. Agar dia dapat melaksanakan pekerjaan barunya dengan baik, dia dididik sebagai kepala seksi dan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensinya akan dikembangkan. Yang ketiga, pengembangan development. Pengembangan adalah PSDM yang dirancang untuk mengembangkan profesional dan personal para pegawai, baik untuk kepentingan perusahaan ataupun kepentingan individual pegawai yang terkait secara tidak langsung dengan pekerjaan. Program pengembangan banyak dilakukan perusahaan dan lembaga pemerintah adalah pengembangan spiritualitas di tempat kerja. Di negara-negara maju dan juga sebagian perusahaan di Indonesia melakukan program pengembangan spiritualitas di tempat kerja agar para pegawai melayani para konsumen dengan baik dan meningkatkan kejujuran dan integritas mereka. Manfaat pembinaan SDM. Menurut Zainuri, ada beberapa manfaat pembinaan SDM, yaitu
Pertama, ada manfaat umum. Yang kedua, ada manfaat bagi perusahaan. Yang ketiga, ada manfaat bagi individual. Dan yang keempat, ada manfaat untuk personal atau hubungan manusia dan pelaksanaan kebijakan. Yang pertama tadi yaitu manfaat umum. Manfaat umum ada 6 macam manfaatnya. A. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas. B. Mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan untuk mencapai standar kinerja yang dapat diterima. C. Membentuk sikap loyalitas dan kerjasama yang lebih menguntungkan. D. Memenuhi kebutuhan perencanaan SDM. E. Mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja. F. Membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan pribadi mereka. Yang kedua, manfaat bagi perusahaan. Manfaat bagi perusahaan ada 5 macam. A. Mengarahkan kemampulabaan dan atau lebih bersikap positif terhadap orientasi pada keuntungan. B. Memperbaiki pengetahuan dan keterampilan pada semua tingkat perusahaan. C. Membantu orang mengidentifikasi tujuan perusahaan. D. Membantu menciptakan citra perusahaan yang lebih baik. Dan E. Memperbaiki hubungan antara atasan dan bawahan. Yang ketiga yaitu manfaat bagi individual. Manfaat bagi individual ini pun ada 5 macam. A. Membantu individu dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan pemecahan masalah yang efektif. B. Melalui pelatihan dan pengembangan, perubahan motivasi dan pengakuan prestasi, pertumbuhan, tanggung jawab, dan kemajuan diinternalisasikan dan dilaksanakan. C. Membantu dalam mendorong dan mencapai pengembangan dan kepercayaan diri. D. Membantu seseorang dalam mengatasi stres, tensi, kekecewaan, dan konflik. Dan yang E. Menyediakan informasi untuk memperbaiki pengetahuan, kepemimpinan, keterampilan, berkomunikasi, dan sikap. Yang terakhir atau yang keempat itu manfaat untuk personal. Ada 5 macam manfaat untuk personal yaitu A. Memperbaiki komunikasi antara kelompok dan individual. B. Membantu dalam orientasi untuk karyawan baru dan mendapatkan pekerjaan baru melalui pengalihan atau promosi. Yang C. Menyediakan informasi tentang kesempatan yang sama dan kegiatan yang disepakati. D. Memperbaiki keterampilan hubungan lintas personal. Dan yang ke E. Memperbaiki kebijakan, aturan, dan regulasi perusahaan yang dapat dilaksanakan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai pembinaan SDM pada sektor publik. Dan saya ucapkan terima kasih karena sudah menontonnya dan saya berharap kepada teman-teman semoga dapat memahaminya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.